Nah, bayangkan aja, gaptek itu kan bisa dipelajarin ya. Anak kecil baru lahir semuanya gaptek, nggak ada yang bilang dia gaptek, dan ujung-ujungnya bisa aja belajar sendiri, akhirnya bisa. Masa otak Anda yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kalah sama anak kecil yang baru 5 tahun lahir gitu? Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Oke, guys, tadi malam saya barusan selesai batch 3 ngebahas tentang 30 Days Challenge untuk bikin kursus online bareng Kang Afif. Ada beberapa hal yang cukup menarik. Yang batch pertama, 1.000 orang join register di acaranya. Kemudian batch 2 ada 1.000 juga. Batch 3 lebih sedikit, karena mungkin sudah mau liburan ya. Batch 3 itu sekitar kemarin tuh 500-an something gitu. Nah, yang pengen saya bahas di video ini sebenarnya adalah banyak orang itu pengen bisa naik level secara finansial. Oke, pengen punya produk sendiri. Kalau bisa punya produk sendiri, kalau bisa punya brand sendiri, ya kan, lebih enak daripada jualan barang orang lain. Yang ketiga adalah kalau bisa punya jualan sendiri yang marginnya cukup besar. Ya, pengen marginnya besar dong, profitnya besar. Yang keempat adalah pengen bisa time freedom, jadi nggak harus kerja full terus begitu. Itu beberapa hal yang diinginkan banyak orang. Time freedom lah, financial freedom lah, brand sendiri lah, margin besar lah, intinya itu semua. Nah, tetapi problem banyak orang untuk sukses ternyata bukan peluang, bukan nasib, bukan mimpi yang tinggi, bukan itu ternyata. Yang bikin orang sukses adalah ketika dia selesai beresin internalnya dia sendiri. Karena banyak orang yang tidak sukses atau gagal, itu ternyata penyebabnya bukan itu semua, bukan nasibnya kurang baik dan sebagainya, tetapi yang terjadi adalah dia menggagalkan dirinya sendiri. Itu problem yang terbesar. Nah, tadi malam saya sampai bilang begini, ini loh ada risetnya. Riset yang mengatakan bahwa tren dari affiliate dan online course ini itu lagi meningkat banget. Ini data, statistik di dunia. Angkanya gede banget, billions of dollars. Jadi kalau ngelihat dari statistik, angkanya tuh naik. Berarti kalau Anda nanya misalkan 10 tahun lagi masih prospek nggak? Jawabannya masih prospek dan angkanya tuh kurvanya bagus banget. So, proven secara statistik. Nggak ada lagi mau pakai bukti apa lagi. Ini kan buktinya memang sudah statistik gitu ya. Jadi udah oke, riset dan statistik gitu. Peluangnya oke. Mentornya ada. Yang ngebimbing ada ya, mentornya yang ngebimbing ada. Modalnya kecil. Nanti kalau sudah jadi, bikin prosesnya pun modalnya juga hampir nggak ada. Kan cuman kayak syuting pakai handphone begini aja, selesai. Handphone Anda udah punya, tinggal otak sih. Otak ya tahu sendiri lah ya, punya atau enggak kan Anda yang tahu. Semua modalnya udah ada. Tetapi banyak objection yang mengatakan, yang berusaha menggagalkan. Saya gaptek lah, saya nggak punya expertise lah, saya nggak punya followers lah, saya nggak, dan seterusnya. Nah, bayangkan aja, gaptek itu kan bisa dipelajarin ya. Anak kecil baru lahir semuanya gaptek, nggak ada yang bilang dia gaptek, dan ujung-ujungnya bisa aja belajar sendiri, akhirnya bisa. Masa otak Anda yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kalah sama anak kecil yang baru 5 tahun lahir gitu? Berarti Anda sengaja mensabotase diri Anda sendiri kalau Anda mengatakan seperti itu. Ya niat Anda kayak gitu aja. Kalau nggak kan dipelajari dan selesai kan ya. Invest waktu. Ini kan akhir tahun juga. Invest waktu belajar seminggu masa nggak bisa sih? Udah gede lagi. Ya. Kalau nggak punya expertise. Oke, kalau nggak punya expertise, mungkin Anda tidak self-aware bahwa Anda selama ini juga belajar banyak. Anda sekolah loh selama ini. Masa nggak bisa apapun gitu? Misalnya bener-bener nol pun. Ketika Anda ikuti kelas kayak 30 Days Challenge bangun online course ini, tiba-tiba Anda punya expertise bangun online course kan? Nah, bayangin aja kalau Anda bilang Anda tidak punya expertise. Tapi habis itu ada penawaran, ini loh saya ajarin skill baru atau expertise baru. Tapi Anda tolakin semua, enggak saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Terus kapan expertise-nya bakal ada? Kalau sifat Anda adalah menolak semua expertise yang bakal datang atau peluang atau skill yang bakal datang ke diri Anda. Nah, ini loh yang jadi problem sebenarnya. Jadi problemnya itu bukan peluangnya. Peluangnya muncul berseliweran di Instagram, di TikTok, di YouTube. Kayak begini Anda nonton. Peluangnya banyak. Tapi kan Anda yang mensabotase sendiri. Bukan saya. Saya nggak punya waktu. saya. Kan Anda sendiri yang... Nah, pertanyaan berikutnya. Ini video untuk membuat Anda sedikit terbuka gitu ya, bahwa kegagalan Anda biasanya, kegagalan kebanyakan orang biasanya adalah disebabkan karena dirinya sendiri belum selesai dengan dirinya sendiri. Saya bukan content creator, saya di belakang layar aja. Nah, pertanyaan saya adalah
anak kecil lahir itu nggak punya mental block kayak begitu. Ada sebuah cerita di diri Anda di masa lalu yang menyebabkan mental block itu jadi muncul. Pertanyaan saya adalah, Anda nyadar nggak ceritanya apa? Ada orang kemarin di kelas saya tidak berani public speaking, padahal dia kerjanya adalah seorang sales. Saya nanya, emang kenapa kalau public speaking? Dia mengatakan bahwa kalau nanti saya sampai salah ngomong, dilihat banyak orang, kemudian dikatain banyak orang. Saya nanya, kalau dikatain banyak orang bukannya itu jadi viral ya? Secara logika dia mengatakan, iya sih. Tapi secara feeling dia tetap aja nggak mau public speaking. Oke, saya gali apa yang pernah terjadi. Cerita apa yang pernah terjadi di masa lalunya yang menyebabkan dia sampai merasa nggak berani salah karena nanti dilihatin banyak orang dan dibicarakan banyak orang. Ternyata setelah beberapa menit digali, pernah ada kejadian waktu masih masa kecilnya dia di sekolah, dia salah menggunakan seragam. Nah, ketika salah menggunakan seragam, dia dihukum berdiri di lapangan, diliatin satu sekolahan, diomongin satu sekolahan. Itu bikin dia ternyata jelek banget, trauma banget. Dan itu yang menyebabkan dia mengatakan dalam hati bahwa saya nggak boleh salah lagi, karena kalau salah lagi, nanti bisa diomongin banyak orang, diliatin banyak orang. Kebayang ya? Kata kuncinya sama. Jadi kejadian masa kecil itu bisa melekat dan kita lupa, tapi programnya jalan terus dan itu yang menghambat Anda di masa depan. Bayangin, ketika itu dihilangkan, dia langsung bisa ngomong kan, itu problem udah lewat loh. Masa kecil, ketakutan anak masa kecil sama ketakutan orang dewasa itu berbeda. Biasanya mental block itu terjadi ketika masa muda, masa kecil di bawah 12 tahun, di bawah 10 tahun itu kejadian itu membekas banget. Nah, itu yang bikin mental block di hari ini. Nah, sekarang pikirkan baik-baik. Jangan-jangan Anda memang punya sebuah mental block di masa lalu. Anda punya trauma di masa lalu, Anda punya story cerita di masa lalu yang ternyata mengganggu proses keberhasilan Anda di masa hari ini. Sehingga apapun mimpi Anda bisa bilang pengen time freedom, pengen punya produk sendiri, pengen financial freedom, pengen margin besar, pengen dan seterusnya, pengen di dunia digital, Anda bilang ini era digital, ini era informasi. Tapi begitu ada peluang di bidang digital, di bidang informasi, di bidang margin besar, di bidang time freedom, ada peluangnya semua di depan Anda. Kayak 30 Days Challenge ini, Anda hanya bisa balik lagi ke mental block yang tadi. Saya gaptek, saya nggak bisa, saya nggak punya expertise, saya nggak punya waktu, saya nggak punya dan seterusnya. Kebayang ya, sekarang ya pattern-nya ya. Nah, apapun peluang yang muncul di depan Anda, apapun penolakan Anda mesti aware. Kenapa Anda melakukan itu, kenapa Anda menolak, dan damage yang terjadi. Saya malu, saya nggak berani, saya ini semua. Emang dulu masa lalunya ada kejadian apa yang menyebabkan itu? Itu bagian dari proses Anda bertambah dewasa, berproses. Sebagai manusia kita berproses. Kita nggak akan bisa menghilangkan penyebab trauma itu. Tetapi trauma-trauma yang mungkin muncul di masa kecil itu yang membekas paling dalam. Anda dikata-katain ketika dewasa, Anda cuek aja. Anda dikata-katain ketika Anda kecil, itu jelek banget di dalam hati dan itu membekas. PR dari saya adalah Anda mulai cek deh ketika ada peluang itu. Peluang hanyalah trigger. Ya, ketika ada mental block, Anda harus public speaking. Muncul tuh rasa takutnya, muncul rasa nggak pedenya. Jadi public speaking atau content creator kayak sekarang, itu bukan penyebabnya nggak enak. Itu hanyalah trigger. Anda merasa tidak enak. Tidak enaknya disebabkan oleh sesuatu cerita di masa lalu. Nah, PR Anda adalah mencari tahu cerita itu dan berdamai dengan cerita itu. Sehingga di hari ini, Anda bebas, lepas, dan bisa maju lebih baik lagi. Jadi buat Anda yang masih interested untuk peluang ini semua, kontak saya aja. Thank you so much for watching guys. See you in the next video. Bye-bye.